Dari 50 besar untuk Sulawesi Tengah, alhamdulillah tahun lalu kan tidak ada yang masuk Sulawesi Tengah ya, 2021 hanya mentok di 100 besar. Betul. Iya. Nah, di tahun ini ada Sulawesi Tengah dan itu pengumumannya 50 besar. Desa Wisata Malangga. Oh, luar biasa, di situ tepuk tangan. Dari seluruh kabupaten Semua, di iya. Sulawesi Tengah, Iya, satu-satunya. hanya Desa Malangga, Kabupaten Toli-Toli yang Iya. dikunjungi. Yang akan dikunjungi masuk 50 besar desa wisata terbaik. Sebenarnya untuk menjadi sebuah daya tarik wisata itu tidak harus mewah seperti itu. Menguatkan nilai kearifan lokalnya, keotentikannya itu salah satu poin plus dari sebuah desa wisata. Ini salah satu nanti daya tarik wisata yang insya Allah akan dikunjungi oleh Pak Menteri. Jadi memang kalau ke sana itu kayak ibaratnya, kalau saya sendiri bilang kayak tempat desa healing seperti Desa begitu. healing. Desa healing kayak orang-orang yang mau healing itu the real healing itu di sana begitu. Nah, harapannya ya dengan adanya salah satu desa Malangga ini yang masuk 50 besar bisa menjadi contoh bagi desa yang lain. Tes 1, 2, 3 cek, dicoba. Makan lansat sampai ludes. Cakep. Makan di kaca bermotif-motif. Cakep. Selamat datang di channel Potes. Cakep. Channelnya kece, tamunya inspiratif. Hehe, mantap, cakep. Oke, tes 1, 2, 3 cek, dicoba. Oke Sip. guys. Halo teman-teman Potes, selamat datang kembali ya di channel terkece sesuai pantun tadi. Dan dengan tamu dan narasumber yang tentunya inspiratif teman-teman. Untuk sesi kali ini kita akan berkenalan dan banyak akan membahas hal-hal yang inspiratif dan menarik tentunya. Ini kita highlight menarik ya. Karena memang temanya ini sangat menarik teman-teman. Kita ditemani oleh PIC Anugerah Desa Wisata Indonesia, Ika Merdekawati. Oh, thank you. Luar biasa. Terima kasih Kak Ika. Iya, sama-sama. Sudah datang. Tarik Thank napas dulu. Oke, jadi teman-teman sesuai janji kita bahwa memang kita kenalan dulu. Mungkin awal-awal ini ya dengan Kak Ika Merdekawati. Oke. Halo Kak Ika. Halo, Gimana thank kabarnya? you sudah invite di sini. Sama-sama. Justru kita yang terima kasih Kak Ika karena sudah meluangkan waktu. Siap, aman-aman. Ya sekarang kesibukannya apa Kak Ika? Awal-awal. Kesibukan sekarang ya tetap pasti kantor di Dinas Pariwisata. Kemudian akhir-akhir ini sering bolak-balik Malangga. Sering bolak-balik Malangga. Iya. Ada apa di Malangga? Ada apa? Ada apa di Malangga Kak Ika? Ada tamu spesial Tamu spesial. yang akan berkunjung di bukan hanya bicara skop Malangga ya, tapi juga Kabupaten Toli-Toli. Oke. Secara khusus ini. Tamunya Alvin kah? Bisa jadi. Tamunya adalah Pak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno. Wow. Luar biasa. Wow, luar biasa. Toli-Toli Such akan an dihadiri. honored. Menteri Pariwisata. Menteri Pariwisata. Kok bisa datang ke Toli-Toli Kak Ika, gimana ceritanya ini? Wah, panjang. Malangga khususnya, kenapa Pak Menteri itu datangnya ke Desa Malangga? Jadi sebenarnya kalau untuk Pak Menteri datang ke Malangga itu salah satu informasi juga bahwa desa wisata yang masuk 50 besar di Anugerah Desa Wisata Indonesia itu akan divisitasi langsung oleh Pak Menteri seperti itu. Langsung divisitasi, langsung dilihat langsung. Wow, berarti Malangga ini masuk desa wisata yang akan dikunjungi Menteri. Iya, Masuk berapa 50 besar? desa wisata terbaik 50 desa wisata terbaik dari desa seluruh Indonesia. 3.419 desa wisata yang mendaftar Seluruh Indonesia. Dari 3.000. 3.419. Wow, 50 besar. 50 guys. besar, satu-satunya perwakilan Sulawesi Tengah. Dan Dari semua satu-satunya kabupaten, iya. dari seluruh kabupaten Semua, di iya. Sulawesi Tengah. Iya, satu-satunya. Hanya Desa Malangga, Kabupaten Toli-Toli yang Iya. dikunjungi. Yang akan dikunjungi masuk 50 besar desa wisata terbaik Luar di biasa. ADWI. Tepuk tangan untuk Luar Toli-Toli. biasa, ini Toli-Toli pencapaian. Pencapaian yang luar biasa. Pencapaian ya, Kak untuk Ika, ya. Toli-Toli ya. Sebelumnya mungkin belum pernah ya Pak Menteri datang langsung ke Toli-Toli ya. Setahu saya belum pernah. Selama ini kan kita webinar online ya. Betul. Dengan Pak Menteri ini kemarin BIMTEK
Itu setelah pengumuman beberapa hari kemudian itu ada BIMTEK kan. Oke. Itu dipimpin langsung sama Pak Sandiaga Uno dan itu memang penyampaiannya bahwa dia akan berkunjung langsung ke 50 desa wisata itu. Termasuk Toli-Toli. Iya, Toli-Toli termasuk satu-satunya di Sulawesi Tengah. Kok bisa, Luar biasa, Kak Ika? luar Nah, ini biasa. kok bisa? Kok bisa ya? Ini juga Kuncinya kita di jadi mana nih? kita jadi kok bisa ya Awal Toli-Toli mulanya luar Kak Ika, biasa. awal mulanya mungkin diceritakan Oh, gitu. sampai bisa masuk ke 50 besar itu bagaimana? Ya sebenarnya ini Anugerah Desa Wisata Indonesia ini kan mulainya tahun 2021. Oke. Itu tahun 2021 ada informasi kita searching dengan teman-teman Genpi kan waktu itu searching ada lomba desa wisata. Nah kita ingat bahwa di Toli-Toli ada desa wisata Oke. Malangga. Jadi waktu itu bilang ayo kita daftar saja ini desa Memang wisatanya kita. secara administratif Desa Ada. Malangga sudah Ada SK sudah ada Bupati. SK? Iya, Oke. ada SK Bupati penetapan Desa Malangga sebagai desa wisata. Itu di tahun berapa? 2016. Oke, berarti SK-nya. dari 2016 Malangga ini sudah masuk ke kategori desa wisata. Desa wisata Statusnya seperti itu. ya. Iya, statusnya. Oke. Kemudian ada lomba di tahun 2021, ya itulah kita ikutkan. Ya di lomba ini sebenarnya tujuan awalnya memang untuk promosi bahwa di Toli-Toli itu ada salah satu daya tarik wisata yaitu desa wisata Malangga seperti itu. Jadi niatan awalnya itu mempromosikan daya tarik wisata yang ada di Toli-Toli, itu niatan awalnya. Ayo kita ikut kompetisi lah, mau juara mau tidak juara minimal ada nama Toli-Toli, ada salah satu daya tarik wisata yang terekspos begitu di ajang perlombaan nasional seperti itu. Dan didaftarkanlah Malangga ini. Didaftarlah lewat bantuan teman-teman Genpi juga dengan Dinas Pariwisata, kita kolaborasi ke Malangga untuk pengambilan dokumentasi kan waktu itu. Kita pengambilan dokumentasi karena waktu itu sekitar 2 minggu lagi untuk closing. Jadi kita sudah ambil lah yang seadanya dulu begini-begini, daftar. Seberapa bulan kemudian itu langsung ada informasi bahwa Desa Wisata Malangga masuk 300 besar. Waktu itu yang mendaftar 1.800-an desa Oke. seluruh Indonesia dan kita masuk di kategori 300 besar. 300 besar. Iya, karena kan di lomba desa wisata itu ada kategori 300 besar, 100 besar dan 50 besar. Itu tahun 2021. Kita masuk di 300 besar itu suatu surprise juga kan. Sudah sebuah kebanggaan ya. Luar biasa dari 1.800 seluruh Indonesia. Jadi itulah yang kita infokan ke Pak Kadis waktu itu, Pak alhamdulillah kita masuk 300 besar. Jadi penyerahannya kemarin di awal tahun ini 2022. Kedatang ininya sertifikatnya plakat itu diserahkan langsung di kantor bupati waktu itu. Diundang Pak Kadesnya kan diserahkan. Kemudian kita juga berkunjung langsung ke desanya, sosialisasi seperti ini dan alhamdulillah masyarakat jadi antusias. Oh ternyata desa kita ini meskipun yang awalnya bertanya apa kelebihannya malah nggak bisa masuk 300 besar, tapi alhamdulillah dengan pencapaian itu masyarakat desa jadi antusias dan semangat. Oh bahwa desanya ini bagus, punya potensi seperti Ternyata itu. memang punya potensi ya Kak Ika ya Malangga itu ya. Itu sudah mulai dilirik lah waktu itu dan tahun 2022 itu mulailah lagi ini pendaftaran untuk Anugerah Desa Wisata Indonesia yang kedua. Oke. Di situ sudah mulai ada perhatian dari provinsi, mulai ada BIMTEK-BIMTEK-nya dan lain sebagainya. Sehingga tahun 2022 tidak hanya Desa Malangga, tapi keluar juga 25 desa SK Desa Wisata. Seluruh Toli-Toli, iya. Itu keluar SK-nya untuk diikut lombakan karena ini kan informasi. Berarti di tahun 2022 yang desa wisata tidak hanya Malangga lagi. Tidak ya? hanya Malangga, sudah ada Oke. desa wisata yang lain 25 desa. 25. Ada 26 kan. Nah, yang hanya berkesempatan ikut waktu itu secara administrasi hanya 17 desa termasuk Malangga. Oke. 17 desa. Jadi kita kawal, kita dampingi 17 desa ini, kita undang ke dinas untuk proses pendaftarannya dan lain sebagainya. Alhamdulillah dari 17 desa yang kita kirim untuk ikut ADWI itu yang masuk kategori ada 3 desa. Ada Dari 3 desa. Toli-Toli, iya ada 3 desa dari Toli-Toli.
Kalau tahun lalu kan sampai 300 besar ya kategorinya, Betul. 300, 150. Nah, tahun ini desa yang mendaftar 3.419 desa. Semakin banyak ya, Semakin teman-teman. double. Jadi Oke. sebenarnya targetnya Pak Menteri waktu itu cuma 3.000 desa tahun 2022 ini, rupanya membludak. Membludak. Iya, lebih. Jadi 3.419 desa. Nah, jadi yang masuk kategori bukan 300 lagi tapi 500 besar. 500 besar. 500 Dan itu besar diseleksi lagi? Diseleksi lagi. 500 besar itu ada desa Sabang Oke. dari Toli-Toli kan. Ha-ha. Dari Toli-Toli ada 3, desa Sabang masuk di 500 besar dikerucutkan. 500 besar itu Sabang, Teluk Jaya, Dakopemean dengan Malangga. Ya. Ya, itu pengumuman. Dikerucutkan di 300 besar, ternyata yang masuk hanya Teluk Jaya dan Malangga. Teluk Jaya dan Malangga. Iya, Teluk Jaya dan Malangga. Dikerucutkan di 100 besar hanya Malangga dengan ada satu desa, Buang-Buang dari Luwuk Itu di Sesulteng ya? Sesulteng. Ha-ha. Itu Sesulteng ya yang hanya Malangga dari Toli-Toli dan ada satu dari Kabupaten Luwuk Banggai itu. Buang-Buang. Kemudian dikerucutkan di 50 besar, ini yang paling nervous ini. Kita kayak ya sudahlah, alhamdulillah ya yang tahun lalu 300 besar 100 saja udah cukup ya, udah seneng sudah ya. kayak ya udah aman lah, yang penting sudah masuk 100 besar, ada pencapaian lah. Betul. Seperti itu, ada peningkatan. Ya kita tidak terlalu expect sih sebenarnya awalnya itu mau masuk 50 besar, yang penting kita sudah usaha, sudah masuk 100 besar ada peningkatan. Pengumuman itu saya ingat sekali itu jam 12 siang. Itu kan kita harap-harap cemas dari kemarin ya. Belum sampai, ini sudah sebentar lagi pengumuman 50 besar. Belum ada. Besoknya jam 12 siang langsung diumumkan. Langsung di YouTube Anugerah Desa Wisata pengumumannya bahwa dari 50 besar untuk Sulawesi Tengah, alhamdulillah tahun lalu kan tidak ada yang masuk Sulawesi Tengah ya. 2021 hanya mentok di 100 besar. Betul. Iya. Nah, di tahun ini ada Sulawesi Tengah dan itu pengumumannya 50 besar Desa Wisata Malangga. Oh, luar biasa, di situ tepuk tangan semua. Desa Wisata Malangga. Toli-Toli. Satu-satunya dari Sulawesi Tengah. Itu ada di YouTube ya? Ada di Sampai YouTube. sekarang? Iya, ada Oke, di YouTube. Untuk teman-teman yang penasaran, Ada. pengumumannya ini dia. Ayo Kak, ini dia. Ada. Wow, luar biasa ya Toli-Toli ya. Sebuah pencapaian ya, kalau saya bisa katakan biasa dari lah. 3.000 desa yang terdaftar, 3.000 lebih ya bahkan 3.000 ya, lebih. se-Indonesia, dan Toli-Toli ini masuk 50 besar ya, Malangga Iya, ini ya. masuk. Wow, tentu Luar saja biasa. prosesnya lumayan panjang ya, kita dengar tadi ya dari Kak Lumayan, Ika luar ya. biasa. Dari tahun 2021 berarti ya Kak Ika ya. 2021. Coba didaftarkan terus dan alhamdulillah di tahun 2022 tembuslah Desa Malangga ini. iya. Nah, sekarang mungkin teman-teman di luar sana banyak yang penasaran Kak Ika. Ada apa sih di Desa Malangga ini? Apa ya? Kok bisa tembus begitu? Ya, luar biasa. Jadi untuk lomba desa wisata itu kan ada 7 kategori. Oke. Iya. Jadi 7 kategori itu yang akan dinilai dalam proses lomba ini. Yang pertama itu daya tarik wisata, yang kedua itu homestay, Oke. yang ketiga itu souvenir, kemudian ada konten dan digital, konten kreatif dan digital dari desa itu. Kemudian ada toilet umum, ini udah 5 ya. Kemudian ada MCK ya. iya, ada toilet CHSE, Oke, itu apa penerapan protokol kesehatannya. lagi? Oh ya. Cleanliness, health, safety, and environment. Dan itu semuanya ada Itu di Malangga. ada di situ. Wow, tepuk tangan dulu. Kemudian yang ketujuh itu kelembagaan. Kelembagaan. Maksudnya pengelola desa wisatanya seperti itu. Ya, Nah, jadi untuk Malangga sendiri, kalau yang kami lihat itu memang kan kalau kita daftar itu ada nilainya kan, itu poin-poin nilainya pada saat didaftarkan. Ada yang kita harus isi secara formulir secara online, diisi, dan kemudian ada nilainya yang muncul. Rupanya dari 7 kategori itu yang paling tinggi nyaris hampir itu 90 berapa nilainya itu. Nyari sempurna ya. Itu di daya tarik wisatanya. Daya tarik wisata. Kan banyak mungkin orang berpikir bahwa kenapa bukan di sini, kenapa bukan di sini. Sementara di Malangga daya tarik wisata seperti apa yang ditonjolkan. Nah, jadi dalam desa wisata itu rupanya yang saya dengar juga informasi ini dari tim juri, itu desa wisata itu yang dinilai adalah otentiknya, keunikannya seperti itu.
Wow. Otentik dari sebuah desa. Jadi sebenarnya untuk menjadi sebuah daya tarik wisata itu tidak harus mewah seperti itu. Menguatkan nilai kearifan lokalnya, keotentikannya itu salah satu poin plus dari sebuah desa wisata. Poin plus ya. Dan di Malangga itu ada, salah satunya adalah rumah langko yang berjejer di rumah warga di desa Malangga. Yang bagaimana ini rumah langko? Saya sulap saja ya teman-teman ya. Ya tren. Nah ini kita ada miniaturnya. Ada sekaligus souvenir ya Kak Ika ya. Iya, ini hasil dari pengrajin Boleh kita kria. angkat Ya boleh. Kita angkat. Ya untuk teman-teman yang penasaran. Ini salah Ini satu dia. daya tarik wisata. Bisa di close up Kakak Ilham. Ini adalah rumah langko yang ada di Desa Malangga Iya, ya Kak Ika. ini miniaturnya. Ini adalah miniaturnya yang Kak Ika sudah ceritakan tadi, yang membuat Desa Malangga itu menjadi salah satu dari 50 besar desa yang dianugerahi desa wisata Indonesia adalah kekhasannya ya atau keunikan dari keotentikan dari desa tersebut. Salah satu yang paling unik ya adalah rumah langko ini teman-teman. Yang kalau bisa dijelaskan sedikit Kak Ika, yang letak keunikan dari rumah langko ini dari mana ya? Nah, ini di sini dia sebenarnya ini. Ini dia. Jadi ini. Ini Ternyata ciri khas dari rumah langko itu yang bisa dibuka, atapnya dibuka dan ditutup. Ini dibuka dan ditutup bukan tanpa alasan seperti itu. Jadi di sini karena di Malangga itu curah hujannya sangat tinggi, dan di sana banyak petani kelapa, kopra, kemudian cengkeh apa semua. Nah itu untuk menjemurnya kan akan susah ya kalau misalnya harus dijemur kemudian diangkat lagi pada saat hujan. Nah sehingga muncullah ini ide seperti ini. Efisiensi lahan juga ya. Iya, iya. Wow, di sini kearifan lokalnya Desa Malangga. Jadi masyarakat memanfaatkan atapnya untuk menjemur hasil-hasil bumi mereka di atas rumah langko ini, di atas atapnya seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya hujan tinggal ditutup lagi. Iya, tinggal ditutup. Tapi kalau yang aslinya kan ada talinya ya untuk nanti ditarik seperti itu. Ini rumah atau transformer ya teman-teman ya? Bisa bongkar pasang ini. Nah ini salah satu nanti daya tarik wisata yang insya Allah akan dikunjungi oleh Pak Menteri. Nah nanti ini bocoran sedikit ya untuk rundownnya. Di sini ini akan jadi Pak Menteri nanti akan berkunjung ke rumah langko insya Allah untuk melihat sendiri bagaimana kearifan lokal yang ada di sini oleh warganya. Bagaimana mereka menjemur hasil buminya, kemudian menutup dan membuka rumah langkonya seperti. Dan bisa dikatakan 80% rumah yang ada di Malangga itu menggunakan sistem rumah langko. 80%? Iya. Ini informasi dari dari Desa Malangga sendiri ya. Ini. Lumayan banyak ya Kak Bahkan Ika ya? bukan Dan hanya ini rumah masih panggung. Difungsikan atapnya? Masih sampai sekarang. Bukan hanya rumah panggung, tapi bahkan rumah batu juga pakai ini. Pakai atapnya juga dimodifikasi? Iya, dimodifikasi. Karena sangat membantu, karena meskipun ditutup ini informasi dari Pak Kades kemarin, rupanya kalau ditutup ini masih bisa tetap panas di dalam. Oh tetap panas? Iya tetap panas, jadi cepat kering gitu. Itu kelebihannya, ini tidak hanya melindungi dari hujan. Ya? Iya. Sangat menarik Kak Ika ya. Iya. Ini juga merupakan salah satu bukti bahwa memang untuk dianugerahi desa wisata itu bukan sesuatu hal yang mudah ya teman-teman ya. Selain unik, juga masyarakatnya itu juga harus kreatif ya. Buktinya ini ya. Saya nggak kepikiran ini kayak sebenarnya rumah ini bisa dibongkar pasang. Ini kayak apa ya? Kayak mainan ya. Mungkin kalau teman-teman lihat di sini memang ini mainan ya, memang. Tapi kalau aslinya ini aslinya memang betul-betul bisa dibuka. Iya, ada tali. Memang rupanya ada sistem pembuatannya itu tidak hanya langsung tarik begitu, ada selang-seling. Ditutup sebelah, kemudian selanjutnya ada ininya sistem buka tutupnya itu. Berarti selain di daerah lain, satu-satunya daerah yang punya rumah seperti ini Malangga ya? Sebenarnya untuk rumah model seperti ini ada di beberapa tempat. Tapi yang uniknya karena Desa Malangga mayoritas warganya menggunakan sistem ini. Hampir 80% loh teman-teman. Iya, kurang lebih 80% warga menggunakan sistem rumah ini. Sebenarnya kalau rumah ini ada di beberapa tempat, di Toli-Toli ada, mungkin di luar mungkin ada juga, tapi ini sebagian besar warga di Malangga ini
Rumahnya seperti Iya, ini. rumahnya seperti ini salah satu daya tarik wisata yang menarik dari Malangga Menarik seperti sekali itu. loh ini. Untuk teman-teman penonton setia Potes, jalan-jalan lah ke Desa Malangga. Iya. Jangan nanti dikalah sama Mas Menteri yang jauh di sana. Iya betul ya. Kan kayak betul. Mas Menteri aja Masa yang ya? dari Jauh-jauh. Jakarta jauh-jauh mau datang kan. Iya. Bagaimana dengan kita yang dekat kan? Iya, harus Waduh. lihat langsung. Terus ini. yang dijemur di atap ini apa saja Kak Eka? Ya Kalau biasanya boleh mereka ada kopi, petani-petani sana kan ada petani kopi, ada petani cengkeh, kemudian kopra, seperti Oke. itu. Hasil Di sini. bumi Hasil ya, bumi kayak- mereka kayak. iya. Apa Ingat saja, ya. bisa juga jamuran baju biasanya. Yang penting bukan jemur. Aduh, ya bahan-bahan apa ya? Bahan-bahan perkebunan ya, bahan-bahan. Iya, ini dibuat dari batok hasil-hasil kelapa bumi. ini. Dan ini menariknya di sana banyak petani-petani apa saja kayak Kak, termasuk petani kelapa ya. Iya, petani kelapa. Dan ini salah satu souvenir rumah Langko yang bahan bakunya dari batok kelapa. Yes, dari batok kelapa luar Wow. biasa. Ini pengerjaannya kurang lebih 3 minggu. Ini Kak Eka sendiri yang buat kan? Bukan. Bukan saya. Memang di Desa Malangga itu ada pengrajin khusus pembuatan ini? Ada. Jadi nah ini salah satu kategorinya itu selain daya tarik wisata itu kan tadi saya bilang souvenir. Oke. Nah, rupanya di Malangga itu memiliki potensi ada pengrajin-pengrajin seperti itu. Pengrajin batok kelapa ada kemarin itu ada 2 orang Oke. yang kami ini temukan di sana. Ada 2 orang yang bisa produksi seperti ini dari batok kelapa. Itu alhamdulillah sih. Jadi hasil karyanya bukan cuma ini. Awalnya itu mereka kayak buat asbak, kemudian pohon-pohon kelapa, itu semua dari batok kelapa. Dengan alat yang masih sangat sederhana. Dengan alat yang sederhana. Masih sangat sederhana. Masih tradisional ya. Iya, ya lumayan lah, sangat sederhana lah dengan alat yang seadanya. Ini bisa jadi seperti ini. Wow, dan ini finishingnya lumayan loh teman-teman. Kalau mungkin kalian bisa lihat secara lebih dekat ya, ini sangat bagus ya, bersih, rapi ya, dan ya nilai ekonomisnya juga kayaknya tinggi nih ya kayaknya. Iya, karena memang Oke. kan mereka menggunakan bahan alam yang ada di sana seperti itu. alami. Iya, memanfaatkan bahan alam yang ada di sana, batok kelapa. Harus jalan-jalan guys ke harus, Malangga. harus. Nah ini masih tentang rumah Langko nih kayak Kak. Dengar-dengar apa ya, rumah Langko Desa Malangga ini itu bukan cuma kali ini saja menjadi highlight di dunia kepariwisataan ya, khususnya tamu-tamu mancanegara. Saya lihat-lihat itu banyak yang sudah mengunjungi rumah Langko ini. Iya, sudah. Jadi Malangga sendiri sebenarnya sudah beberapa kali dikunjungi. Ada kunjungan kapal layar di Oke. Kabupaten Toli-Toli. Oh ya. Iya, jadi Itu dari sudah berapa lama Kak? itu sudah tahun keberapa ya? Ini kalau yang tahun lalu kan sudah tahun ke-7 ya dikunjungi. Tahun ke-7? Iya. Dan kalian masih di kasur kalian? Oh, sorry. Sudah dikunjungi. Iya, sudah dikunjungi oleh wisatawan mancanegara Malangganya. dikunjungi. Ayo, masa yang di daerah yang belum sendiri. pernah datang ke Malangga, ayolah. Iya, Masa cuma belum kemarin kan vakum karena COVID kan. betul. Nah, alhamdulillah yang tahun ini insya Allah ini dapat informasi lagi bahwa akan ada kunjungan lagi di Kabupaten Toli-Toli. Dan ya mungkin insya Allah nanti akan berkunjung ke desa Ke wisata desa Malangga lagi. Malangga lagi, guys. Kebanyakan tamu-tamu asing yang dibawa ke sana itu selalu takjub. Selalu takjub. Selalu takjub, selalu ingin berlama-lama di sana. Bahkan ini informasi dari Pak Kades juga ada tamu yang maunya bermalam di situ. Maunya bermalam di situ di sana karena sangat tertarik dengan kearifan lokal yang ada di Malangga, tidak hanya rumah Langkonya tapi aktivitas warganya yang pembuat gula merah dan lain sebagainya. Dan dari segi income ya, dari segi ekonomis ini sangat-sangat potensial ya Kak Ika ya, khusus di industri pariwisata. Iya. Kalau Ini orang harus luar disupport. saja sudah mau nginap ya di tempat Iya. yang rumah-rumah seperti ini Iya. ya, yang mungkin teman-teman bisa lihat ini memang sangat unik. Itu memang bisa dimanfaatkan untuk warga setempat ya Kak Ika. Iya, dan salah satu kategorinya dari desa wisata adalah selain daya tarik wisata, souvenir, homestay. Nah, Homestay. di sana ada homestay. Dan Rumah-rumah warga rumah yang Langko. dimanfaatkan untuk menyewakan 1-2 kamarnya untuk tamu-tamu yang ingin menginap di Malangga.
Keren sekali teman-teman ya. Iya. Saya jadi kepikiran ini teman-teman. Kayaknya bagus kalau kita bikin BTN rumah langko ini. Untuk apa yang Untuk sering homestay. hujan, iya. Kayaknya yang di Bogor itu kota hujan bagus Betul, kayaknya betul, adanya betul. begini. Ini sangat-sangat inovatif dan kreatif ini. Iya. Salut buat masyarakat Desa Malangga Iya. ya. Mungkin tidak kepikiran sampai di industri pariwisata yang awalnya memang untuk kebutuhan hasil tani, hasil bumi, tapi ternyata memang mempunyai nilai jual yang sangat tinggi di Iya. bidang pariwisata ya kayak. Luar biasa. Ayo kita ke Malangga guys. Ayo, explore Nah, Malangga. Oke deh. Selain rumah langko Kak Ika, ada lagi tidak hal-hal yang mungkin membuat Malangga ini menjadi apa ya, desa yang harus dikunjungi? Jadi tadi itu kan di daya tarik wisata, salah satunya adalah Rumah Langko. Oke. Daya tarik wisata itu kan dibagi 3. Daya tarik wisata buatan ini, daya tarik wisata alam itu ada air terjunnya. Air terjun. Iya, ada yang ini 3 air terjun. 3 air terjun. Ada Oke. yang agak dekat, kemudian ini ada juga yang paling jauh itu ketinggian berapa ratus meter ya itu, tapi lumayan jauh sih untuk akses ke sana. Beratus-ratus meter ya? Untuk air terjun sendiri ini khusus untuk adventurer gitu. Aduh. Karena memang agak menantang untuk sampai tiba di ini air terjunnya seperti itu. Keren. Dia selain air terjun, kemudian wisata alamnya juga itu ada sungai di dalam desa. Itu sangat menarik sekali. Mudah-mudahan ada ke depan ada pengembangannya untuk di Betul. sana, karena sangat bagus, sangat jernih Sangat seperti jernih. sangat jernih. Saya juga punya pengalaman baru-baru ini kayak sempat jalan-jalan saking penasarannya sama desa Malangga ini, sampai kami menusuri sampai ke atas itu memang sungainya itu sangat bersih kayak Kak. Sangat bersih. Dan berbicara tentang kearifan lokal, memang kalau teman-teman yang senang lihat masyarakat tradisional, masyarakat yang mungkin kehidupannya banyak bertani, Iya. itu wajib datang ke Desa Malangga Iya. karena memang sangat eksotik ya. Iya. Sangat menarik sekali. Sampai saya lihat anak-anak itu di sungai itu saking bersihnya, mereka sampai mandi di sana, Mandi-mandi, iya benar. loncat di sana. Iya, suasana pedesaannya itu dapat. Betul. Betul. Nah, itu dia. Suasana pedesaan Suasana ya. pedesaannya itu dapat. Nah, selain itu, selain daya tarik wisata alamnya, ada juga daya tarik wisata budaya. Di Malangga Oke. juga ada. Nah, ini menarik. Iya, di sana juga ada daya tarik wisata budaya yang rupanya masih mereka jaga dan lakukan seperti itu. Salah satunya itu ada Mapangkilan. Mapanggilan, saya Iya. baru dengar ya. Ya. Jadi itu Mapangkilan itu dilakukan oleh masyarakat suku Dondo di sana. Jadi Mapangkilan itu adu betis ya. Adu betis. Iya, itu adu betis. Nah, itu salah satu nanti dalam rundown insya Allah ya ini Pak Menteri Oke. nanti ikut terlibat. Ikut juga? Iya. Atau mungkin Alfi nanti yang pasang betisnya, Pak Menteri yang Cukup teman saya itu kayak ya yang di belakang kamera. Yang penting jangan Pak Menterinya yang pasang betisnya. Aduh bahaya. Berarti Mapanggilan ini biasanya dilaksanakan tiap apa biasanya kalau di Desa Malangga? Kalau Mapangkilan itu ini masih dilaksanakan oleh suku Dondo untuk Oke. acara-acara pestanya mereka sebagai hiburan seperti itu. Oke, menarik sekali teman-teman ya. Wow. Jadi sebagai hiburan. Selain Mapanggilan, Kak, apa lagi? Mapangkilan, jadi ada juga namanya atraksi sumpit. Sumpit. Iya. Oh, Nah, ini sumpit masih kayak yang Sumpit, makan ya? oh bukan, Oh, bukan, ya? bukan. Oke. Yang bagaimana ya? Sumpit, jadi ada berapa senti ya itu sumpitnya, kemudian seperti main panah sih istilahnya. Jadi panah ada ya, ininya, teman-teman. ada busurnya, kemudian ya seperti panah, cuma dia Wow. pakai sumpit begitu. Dan ini Ditiup. apa ya? Ini merupakan senjata adat ya biasanya Kak Ika ya? Untuk Iya. berburu. Iya, untuk berburu. Jadi berburu. itu digunakan oleh suku Dondo untuk berburu. Dan itu juga salah satu atraksi yang biasa kalau misalnya tamu-tamu mancanegara itu juga kita ini tampilkan seperti Dan itu. mereka ikut mencoba untuk menyumpit ikut, ya? iya. Jadi atraksinya itu di situ. Oke. Yang disumpit apa Kak Ika? Manusia kah atau hewan? Mantan. Soalnya, waduh bahaya sekali itu Kak Ika ya. Aduh sensitif. Untuk teman-teman, Untuk para mantan hati-hatilah. untuk para mantan larilah sejauh-jauhnya karena saat ini sudah ada yang namanya sumpit ya. Untuk Kakak Ila ya di belakang kamera hati-hati. Oke. Ya, jadi itu atraksinya, ada Mapangkilan, ada atraksi sumpit, di sana juga ada pencak silat.
Pencak silat. Iya, ada pencak silat dari suku Dondo. Khas Dondo ya berarti. Iya, ada pencak silat dari suku Dondo, itu ada perempuan dan laki-laki, atraksinya masing-masing. Ada perempuan juga. Ya, ada perempuan juga, mereka atraksi pedang begitu, ada pedangnya. Pedang betulan, pedang asli. Mungkin teman saya Ilham mau coba ya cari. Boleh sama perempuan di sana mau coba atraksi nanti. Tes atraksi pencak silatnya. Aduh. Cara gombalnya. Perempuan ya kayak Ika ya? Ada perempuan, ada laki-lakinya Menarik atraksinya. sekali. Wow, dan mungkin sih sempat lihat scrolling di medsos itu sampai ada yang gasing tradisional Ada juga gasing ya, Kak? juga, Oke. ada gasing juga. Ada gasing, itu gasingnya yang ukuran besar. Bukan yang gasing ini ya, yang kecil-kecil. Ada yang kecil juga, tapi kebanyakan tuh Gasing yang ukuran ukuran besar yang suku Mandar itu. Bukan yang keluar naganya ya Ilham ya. Bukan. Bukan, ada gasing. Kemudian kadang juga kalau ada tamu-tamu kayak lalu itu ada tamu mancanegara, atraksi apa istilahnya sih, kupas kelapa. Kupas kelapa. Atraksi kupas kelapa. Jadi kayak di sana kan di Malangga itu yang kupas kelapa itu kebanyakan ibu-ibunya. Oke. Ibu-ibu dengan alat Bukan yang laki-laki tradisional, ya? kebanyakan ibu-ibunya, laki-laki bisa, tapi kebanyakan ibu-ibunya, dan itu sangat lincah itu waktu Sangat kemarin lincah. kami dokumentasi kan di sana. Oke. Dokumentasi tentang daya tarik wisata yang ada di Malangga. Rupanya kami ke perkebunan kelapa itu kan mereka ada panen ya. Di situ rupanya ibu-ibunya yang paling banyak dan paling lincah untuk kupas kelapa, dengan alat tradisional itu masih pakai ini sih apa, kayak tombak. Kayak tombak ya. Memang komoditi mayoritasnya di sana memang kelapa ya kayak. Kelapa. Jadi kalau misalnya menuju Malangga itu sudah disajikan dengan pemandangan jajaran kelapa seperti begitu, perkebunan kelapa. Oke. Itu sangat menarik sekali lah, healing lah istilahnya kalau ke Healing ya. sana. Yang penting tidak hilang ya. Jangan. Cukup untuk healing lah, kalau misalnya ada apa ya healing lah, bagus. Iya, yang penting tidak masuk belusukan sampai ke kebun kelapa teman-temannya, nanti hilang bukan malah healing. Iya. Menarik sekali ya teman-teman ya. Jadi memang ya khusus teman-teman masyarakat Kabupaten Toli-Toli yang belum pernah datang ke Malangga, ayolah. Ayo. Nanti dikala sama Pak Menteri, dan bahkan itu sudah dari tamu-tamu dari mancanegara itu bahkan sudah banyak yang datang Sudah. dari Australia kayak Iya, kemarin kan ada YouTuber juga ya dari Ada Inggris. YouTuber juga? Iya, dia Oke. meliput kegiatan aktivitas yang ada di Malangga seperti itu. Oke. Nah, sekarang kalau untuk masyarakat Toli-Toli nih kayak yang tertarik untuk datang ke Malangga, mungkin ada rekomendasi tripnya, sebaiknya kalau datang ke Malangga itu seperti apa, mungkin attitude-nya seperti apa. Oh iya. Oke. Kalau untuk ke Malangga sebenarnya berapa sudah banyak yang berkunjung ya untuk ke Malangga. Ada komunitas sepeda sudah mulai ke sana, explore Malangga, komunitas motor, komunitas lari, bahkan lari dari pusat kota Toli-Toli sampai ke Malangga untuk Wow. explore Malangga. Iya benar ada. Itu kurang lebih 20 Berapa? kilo ya, 20 teman-teman kilo ya. ya. Iya. Saya pernah naik sepeda ke sana 20 kilo. Iya kan? Luar biasa ya. Menyerah. Jauh sekali teman-teman. Kalau naik sepeda. Naik sepeda, apalagi lari tadi. Oh iya lari. Aduh. Tapi kalau naik motor kan sekitar 30 menitan lah. 30 bisa. menit ya, berarti accessible ya teman-teman Banget, ya. banget. Dan Jalannya akses ke sana bagus. bagaimana Kak? Bagus sekali, jalannya Bagus sekali. bagus, sudah baru-baru kan sudah diaspal kan semua. Jadi akses sudah bagus sekali ke sana. Saya lihat juga sangat bagus ya untuk campground ya. Ya, ada camping groundnya di sana. Ini Oke. baru diinisiasi juga karena melihat ada beberapa lokasi di pinggiran sungai itu. Kita terinspirasi dengan camping ground yang ada di Pulau Jawa kan ya, Oke. yang di pinggir-pinggir sungai. Betul. Kita inisiasi kayaknya ini menarik begitu. Nah, jadi itu akan pengembangan camping groundnya juga di situ. Kalau orang mau camping sekarang sudah bisa, mumpung masih free ya. Silahkan. masih free. Siapa Betul saja sekali. bisa camping. Kemarin kita sempat dicoba camping dengan komunitas lintas budaya. Komunitas lintas budaya menginisiasi mereka juga salah satunya yang ini membantu inisiasi lokasi camping ground yang ada di sana. Seperti itu. Jadi teman-teman lintas budaya ada ini berpikiran bahwa kayaknya bagus di sini untuk ada camping ground. Jadi dibantulah sama warga juga dan sudah mulai camping. Jadi teman-teman misalnya ada yang mau camping di sana itu ada lokasinya. Sangat recommended ya. Pinggir sungai, aman lah, insya Allah aman di situ.
misalnya pagi-pagi camping, pagi-pagi mandi-mandi di sungai, Waduh. bakar-bakar ikan itu seru lah di situ. Waduh, apalagi dekat-dekat tahun baru ini Kak Ika. Ya kayak boleh salah satu rekomendasi tempat, Rekomendasi ya, recommended teman-teman. tempat ya. Dan jangan lupa untuk teman-teman masyarakat Kabupaten Toli-Toli kebersihannya dijaga ya Kak Ika ya. Harus Harus wajib. ya. Itu kan salah satu kategorinya ya tentang Oh iya. kategorinya tentang CHSE ya, tentang protokol kesehatan dan kebersihan seperti itu. Di sana di Malangga itu ibu-ibunya saya pernah kan nginap di situ. Saya coba nginap di hostel satu homestay-nya. Itu pagi-pagi ibu-ibunya itu sudah pegang sapu, menyapu semua. Setiap pagi itu ya? memang sudah jadi habit. Jadi sempat tanya-tanya, ini memang bagaimana apa karena lomba desa atau seperti rupanya memang jauh sebelum adanya nama desa wisata itu pun memang warga Malangga itu sangat menjaga kebersihan lingkungannya seperti itu. Ibu-ibunya pagi-pagi itu sudah mulai menyapu di halaman. Jadi kalau ke sana itu betul-betul bersih. Iya, betul. Sepanjang jalan iya kan? Sepanjang jalan. Ke sana itu bersih. Memang warganya memang itu Sangat bersih ya, sangat Kak, bersih, sangat menjaga kebersihannya. Karena ya sepengalaman saya waktu berkunjung itu memang sangat bersih sekali. Sangat bersih. Masyarakatnya memang sudah budayanya itu terbangun ya. Dan mereka ramah-ramah dan kan. ramah-ramah, Iya. betul, Kak Ika. Ramah-ramah kalau ada tamu yang datang, ramah. Jadi memang kalau ke sana itu kayak ibaratnya kalau saya sendiri bilang kayak tempat desa healing seperti Desa begitu. healing. Desa healing kayak orang-orang yang mau healing itu the real healing itu di sana begitu. Dan bukan cuma karena potensi alamnya, kearifan lokal, masyarakat Iya. setempat, keramahannya itu juga menjadi suatu hal yang sangat memenuhi desa Malangga itu ya. Iya, keramahannya itu yang sangat menarik. Banyak hal yang bisa dilihat di sana. Mau lihat produksi gula merah juga. Gula merah. Ini salah satu potensi wisata di desa Malangga juga Iya, Kak Ika. itu salah satu daya tarik wisata ya. Di Malangga. Gula merahnya karena di sana itu ada kurang lebih 100 kakak. Oke. 100 kakak yang produksi gula merah. 100 kakak produksi gula merah. Iya, ini kemarin saya dapat info dari Pak Kades. Itu produksinya sendiri-sendiri? Iya, atau- masing-masing rumah. Oh, masing-masing Tiap rumah. Jadi ada Oke. 100 kakak, 100 rumah itu produksi gula merah tersebar di mulai dari Malangga Selatan sampai Malangga Utara. Dan dengar-dengar gula merahnya termasuk dengan kualitas yang Iya, terbaik. sangat terbaik. Jadi artinya pernah juga coba beli kan seperti itu bersih, tidak perlu lagi disaring atau apa, itu memang bersih. Dan memang istilahnya kalau ada rapat-rapat memang Kades itu selalu menginfokan ke warga-warganya untuk menjaga kualitas gula merah mereka, karena mereka itu memang satu minggu itu ada 1-2 ton itu yang mereka bisa produksi dalam waktu 1 minggu. 1 minggu? Iya, dalam waktu Sampai 1 minggu 1 sampai 2 ton 2 ya? ton, iya. Itu yang saya juga surprise waktu dengar dari Pak Kades. Bagaimana produksi gula merah yang banyak itu ada di Malangga. Dan karena itu mereka makanya sangat menjaga kualitas gula merahnya. Itu sampai diekspor ke pulau-pulau. Sampai diekspor? Iya, diekspor ke luar pulau itu. Pembeli-pembelinya di Malangga itu. Saya baru tahu ini sampai diekspor ya ternyata. Iya, teman-teman ya. diekspor ke luar-luar pulau kan ada memang pembelinya. Oke, untuk teman-teman yang hobi healing dan suka makan gula merah, Ibu-ibu ibu-ibu apalagi, ya kalau dekat-dekat Lebaran ini biasanya gula merah ini paling laku. borong Kak Ika. sebelum ini. Apalagi kalau kue-kue jajanan tradisional Iya. khas Toli-Toli itu banyak bahannya dari gula, Gula merah, merah ya, kan, Kak Ika. iya. Jadi di situ ada kemarin bahkan yang saya bantu pembuat kue yang ada di sini di kota Toli-Toli itu dia pesan gula merah di sana. Dari sana. Dari sana itu sampai berapa kilo? Minimal itu 50 kilo. Wow. Memang Itu sangat sampai sudah- kewalahan warga di sana bikin gula merahnya. Betul sekali, sudah jadi ya industri kecil-kecilan ya untuk Iya, masyarakat setempat ya, alhamdulillah Kak Ika. untuk secara income dari itu lumayan sangat inilah membantu warga Oke. desa. seperti Banyak itu. sekali ya kalau kita mau Banyak. bahas ya teman-teman ya. Luar biasa. Jadi untuk teman-teman masyarakat Kabupaten Toli-Toli ini menjadi sebuah kesyukuran ya, kita harus berbangga. Toli-Toli ini kita punya prestasi ya. Iya. Dan tentu saja hal ini tidak lepas dari hasil kerja berbagai banyak macam Betul, pihak betul. di belakangnya. Betul. Dan terima kasih juga untuk Dinas Pariwisata Kabupaten Toli-Toli ya. Khususnya Kak Ika yang sudah sempat datang. Terima kasih, saya mewakili. Betul, sebagai PIC Desa Mewakili. Wisata Indonesia ini dan juga untuk
aparat desa, masyarakat Iya, desa betul. Malangga Mereka sangat kooperatif sih. sangat kooperatif sekali ya, kooperatif. sehingga akhirnya toli-toli bisa tembus juga Iya, ini 50 betul, besar. betul. Dan tidak menutup kemungkinan desa-desa lain juga akan menyusul ini Harapannya teman-teman. seperti itu. Betul sekali. Harapannya. Jadi ini menjadi sebuah inspirasi ya Iya, untuk daerah lain. harapannya memang seperti itu karena kita mengawal ini 25 desa ya, desa wisata termasuk Malangga 26 dan kemarin yang masuk 17 desa. Harapannya desa-desa wisata itu yang sudah ikut ini bisa juga mencontoh dari Malangga bagaimana proses pengembangannya, bagaimana kategori-kategori itu terpenuhi seperti itu. Nah, harapannya ya dengan adanya salah satu desa Malangga ini yang masuk 50 besar bisa menjadi contoh bagi desa yang lain dan bisa mendorong desa yang sudah masuk kategori 500 besar, 300 besar kemarin kan, desa Sabang, desa Teluk Jaya. Untuk kenapa tidak untuk tahun selanjutnya ya, kalau ada ADWI lagi tahun selanjutnya mereka bisa masuk lagi. Dan siapa tahu bisa tembus 50 besar 50 juga. besar lagi, 50 besar lagi, luar biasa. Luar biasa ya. Toli-toli seperti itu. Nah, Kak Ika, mungkin masyarakat Kabupaten Toli-Toli juga banyak yang penasaran, apa sih keuntungannya kalau kita daerah Kabupaten Toli-Toli ini masuk di 50 besar desa wisata kira-kira? 50 besar desa wisata. Ya, jadi mungkin salah satunya memang yang kita harapkan dengan masuknya Desa Malangga di 50 besar desa wisata ini tentu mendapat atensi kan dari pusat seperti itu. Sampai datang ya Sampai menterinya. didatangi langsung. Jadi artinya mungkin kalau kita cuma bersuara ke pusat itu belum tentu ya mendapat perhatian langsung, tapi kalau menterinya langsung yang datang melihat langsung apa sih yang ada di Malangga, apa yang kurang ada di Malangga, mungkin hal seperti itu tentu bisa membantu untuk pengembangan dan keberlanjutan Desa Malangga sebagai desa wisata seperti itu. Ya pasti insya Allah sih mudah-mudahan akan mendapat perhatian lebih, tidak hanya dari pemerintah daerah, pemerintah provinsi seperti itu, tapi juga dari pemerintah pusat untuk bagaimana dikeroyok sama-sama nih Malangga untuk bisa berkembang, untuk berkelanjutan, karena memang harapannya dari desa wisata itu adalah berkelanjutan dan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat yang ada di desa wisata. Itu dia, sih betul. harapannya. Betul sekali. Nah, harapannya itu salah satu kelebihan sih dari dengan masuknya desa wisata di 50 besar. Dan salah satu sektor yang sangat menunjang perekonomian saat ini itu salah satunya industri wisata ya Kak? Iya, industri pariwisata ini kan di Indonesia menyumbang devisa, salah satu devisa terbesar kedua ya. Wow, kedua ya? Untuk Indonesia kan seperti itu. Harapannya juga kenapa tidak desa pariwisata yang ada di Kabupaten Toli-Toli, misalnya salah satunya desa wisata ini bisa membantu pemulihan ekonomi lah ya setelah pasca ini pandemi kemarin kan yang sangat berdampak di sektor pariwisatanya kita juga kan seperti itu, banyak yang harus ditutup seperti itu. Nah, semoga dengan adanya ini juga dan berkunjung langsungnya Pak Menteri itu ya bisa melihat langsung lah bagaimana kondisi yang ada di Malangga, bagaimana kemudian proses pengembangannya selanjutnya seperti itu. Itu sih harapannya kita ini. Keren sekali. Sangat ya luar biasa sangat luar lah. biasa sih ya. Teman-teman, ini biasa. adalah prestasi yang sangat luar biasa untuk ya khusus untuk masyarakat Kabupaten Toli-Toli lah. Jadi ini bisa membuka mata kita bersama ya Kak Ika. Iya. Bahwa memang potensi wisata yang ada di daerah kita Kabupaten Toli-Toli itu memang sangat potensial. Dan kita harus bangga. Dan harus bangga dan Kita harus tidak bangga. cukup di situ, kita juga harus ikut andil untuk menjaga, Mempromosikan ini. Jadi saya berterima kasih sama Alvin diundang dan Kak Ilham kita mengangkat topik tentang desa wisata ya, tentang Malangga. Ini salah satu upaya promosi sebenarnya juga. Betul sekali. Upaya promosi tentang bagaimana mempromosikan desa wisata yang ada di Kabupaten Toli-Toli yang masuk 50 besar ini, dan harapannya seperti itu. Mungkin nanti anak-anak muda datang ke sana. Ini kan sosial media sudah ya, siapa sih yang tidak punya sosial media sekarang ya, manfaatkanlah itu untuk mempromosikan kan. Betul sekali. Harus bangga kita, bangga tapi dengan cara mempromosikan juga. Betul sekali. Nah, untuk teman-teman, ayo jangan lupa berkunjung, jangan lupa menjaga, dan jangan lupa untuk mempromosikan ya. Iya, ada sosial medianya loh. Ada sosial medianya? Ada. Oke, apakah Ika kalau bisa di-mention? Iya, ada sosial medianya Desa Malangga.
Kalau yang Facebooknya ada Malanggaku. Oke, Facebook Malanggaku. Malanggaku nanti ada linknya. Ya, oke. Boleh nanti tugasnya kayak Ilham taruh di sini nih. Malanggaku untuk Facebook, kemudian Oke. Instagramnya itu Desa Wisata Malangga. Ada juga YouTube-nya, di subscribe. Oke, ada YouTube-nya juga. Ada Desa Wisata Malangga, di follow di Instagramnya kan juga. Dan dengar-dengar untuk akun YouTube-nya sendiri itu akan ada support langsung dari kementerian ya. Iya, nanti Kementerian Pariwisata itu kan datang dengan tim kreatif ya, tim Oke. kreatifnya. Jadi setiap desa, 50 desa itu akan dibuatkan video dokumentasi lah tentang ini, video profil seperti itu di desa wisata menarik. dari kementerian langsung. Itu akan dipost di YouTube Kementerian Pariwisata, tentu kita bisa akses juga. Keren. Luar biasa, sekali. toli-toli masuk. Masuk ya. Masuk. Jadi kalau nanti Di YouTube Kementerian searching Pariwisata. akan ketemu di toli-toli ya. Ada kayak- nanti di post lah itu mudah-mudahan. keren. Luar Keren, biasa, keren. bangga lah. Bangga. Oke, Toli-toli. semoga saja ini bukan menjadi kita tidak berpuas diri ya Kak Ika Iya, ya. betul, Tentu betul. saja ya. Semoga saja prestasi-prestasi ini akan semakin baik lagi ke depannya dan Betul, tentunya amin. ini bukan hanya satu dua pihak saja yang berperan di dalamnya tapi kita semua ya teman-teman Iya, ya. betul. Dimana memang pariwisata ini sama seperti yang Kak Ika sampaikan tadi ini adalah apa ya harus keroyokan ya. Iya, harus kolaborasi. Harus kolaborasi. Kolaborasi tidak hanya dari Pemda juga, mungkin dari komunitas-komunitas lain yang mungkin secara promosi bisa membantu. Alhamdulillah ini kita mudah-mudahan lebih banyak yang bisa kolaborasi kan untuk ini membantu Betul pengembangan sekali. Malangga. Apalagi sekarang sudah banyak ini bermunculan konten-konten kreator Kak Ika. Iya betul lah, ayo para konten Ayolah. kreator yang ada di daerah, Ayolah. bantu support pariwisata kita. Kalau mensupport Malangga itu berarti mensupport Toli-Toli ya. Iya. Dan kita itu semuanya adalah masyarakat Kabupaten Toli-Toli punya kewajiban untuk itu teman-teman. Iya, ayo support, Kalau bukan kita siapa lagi ya. Iya betul. Dan terima kasih banyak Eka. Oke, Sudah sama-sama. mau berbagi, sudah mau jauh-jauh kurang lebih 100 km ya. Luar biasa ya. Perjalanan tadi ya. Aduh, kalau penasaran mungkin teman-teman apa yang ingin tanya-tanya langsung mungkin di sini belum cukup informasinya bisa datang ke Tourism Information Center yang ada Iya, di Dinas pariwisata. Ada ya. juga sosial media Dinas Pariwisata kan Oke. bisa dikontak, ada Facebooknya Dinas Oke. Pariwisata, ada juga Instagramnya. Itu ada kalau mau kontak-kontak kan informasi tentang pariwisata yang ada di Toli-Toli. Kemudian ada juga teman-teman Genpi Toli-Toli oke. yang sering bantu promosi-promosi kan, boleh juga nanti itu di tag atau apa. Nah, ini boleh posting sih kalau misalnya memang ada yang mau diposting, misalnya berkunjung ke Malangga ya kemarin atau apa, tag Dinas Pariwisata, tag Genpi Toli-Toli, tag Desa Wisata Malangga. Oke, dan hadiahnya gula merah ya. Boleh. Oh, tidak teman-teman. Jadi kalau mau beli gula merah langsung Langsung saja. ke Malangga ya luar biasa. Oke. Beli gula merah sambil healing. Oh, beli gula merah sambil healing, tapi jangan hilang ya. Jangan. Oke, terima kasih Oke, banyak. siap, Thank you so much siap, sudah mau siap. datang. Semoga nanti bisa datang lagi ya Kak Ika. Insya Allah. Siapa tahu masuk 3 besar ya, 5 besar. Iya, gini kan jadi visitasi dengan juri ya. Oke. Oh, Iya. berarti ini nanti masih akan dikerucutkan lagi. Masih akan dikerucutkan lagi. Nanti di Oke. closingnya nanti akan pengumumannya itu. Yuk, bisa yuk. Ayo bisa kita support. Kita support ya Support, teman-teman ya. semoga bisa masuk di kategori Insyaallah. 5 besar ya. Amin, amin, amin. Oke, terima kasih banyak Kak Ika sudah mau Iya, berbagi. siap. Sengaja Sama-sama. kita buat penasaran sedikit ya, sebenarnya banyak informasi yang kita mau sampaikan juga ya untuk teman-teman. Tapi untuk lebih lengkapnya, sekalipun mungkin teman-teman di luar sana dengar kita ini 1 hari full ya, tapi kalau belum pernah berkunjung ke Belum Malangga lengkap. itu belum lengkap. Belum lengkap, belum. Harus langsung teman-teman. Harus. Oke, terima kasih Kak Ika. Oke, siap. Sama-sama. Makasih juga sudah yang Semoga undang. sukses ya. Insyaallah Amin, kita amin. garap terus lagi Malangga sampai kedatangan Pak Menteri. Amin. Kawal terus. Amin. Oke, mungkin kita tutup sampai di sini Kak Ika. Mungkin Oke. Kak Ika silakan ada yang mau disampaikan untuk terakhir kali. Apa ya? Jadi kalau saya sebenarnya harapannya dengan adanya salah satu daya tarik wisata yang ada di Toli-Toli masuk 50 besar seperti itu tentu menjadi harapan juga tidak hanya di Desa Malangga tapi juga Kabupaten Toli-Toli secara khusus bahwa kita memiliki potensi wisata yang luar biasa, menarik
tidak hanya di wisatawan domestik tapi juga wisatawan nasional bahkan mancanegara seperti itu. Nah, sebagai khususnya anak muda mungkin kita patut berbangga, tapi tidak hanya berhenti di situ juga, tapi kita juga harus support dengan promosi terus daya tarik wisata, potensi-potensi wisata yang ada di daerah kita, seperti itu. Sering promosi minimal lewat sosial media yang kita punya, seperti itu. Oke, itu dia teman-teman ya. Oke, sip. Sampai jumpa lagi di podcast berikutnya dengan narasumber yang inspiratif tentunya. Sebenarnya saya mau tutup dengan pantun tapi sudah habis bahannya. Oke, tes 1 2 3 cek, dicoba. Dadah.